Ya oke cuy, Assalamualaikum. Apa kabar penonton setia Mamang Capruk hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya cuy. Oke, balik lagi. Kali ini Mamang akan kembali ngecapruk sebuah alur cerita film dengan tema peperangan yang berjudul Enemy at the Gates. Film lawas yang diperankan oleh Abang Jude Law ini dirilis pada tahun 2001 dengan latar Perang Dunia Kedua antara pasukan Red Army melawan pasukan Nazi yang dipimpin Abah Hitler. Dengan rating di IMDb yang masih bertahan di atas 7, film ini wajib buat kalian tonton. Nah, buat yang belum pernah nonton, yuk langsung aja, mari kita tonton. Awal film ini kita diperlihatkan seorang anak yang sedang belajar menggunakan sebuah sniper dengan sang kakek untuk berburu seekor serigala di dalam sebuah hutan. Scene kemudian maju ke beberapa tahun ke depan dan terlihat Vasily yang kini telah dewasa sedang berada di dalam sebuah kereta bersama dengan para prajurit Red Army lainnya untuk menuju ke Stalingrad. Di sini juga terlihat seorang wanita yang bernama Tania yang merupakan seorang warga sipil. Di sebuah stasiun yang ada di sana, kereta ini berhenti untuk menurunkan semua warga sipil termasuk Tania dan memasukkan prajurit tambahan menuju Stalingrad. Perang ini berlatar di tahun 1942, di mana para Nazi yang dipimpin oleh Hitler berusaha menjajah wilayah Rusia yang dipimpin oleh Stalin. The German Third Reich is at the height of its power, a city on the Volga where the fate of the world is being decided, Stalingrad. Setibanya di tempat tujuan, para prajurit ini pun langsung diperintahkan untuk menuju medan pertempuran dan menyeberangi sebuah walungan yang ada di sana. Vasily yang kini berada di dalam sebuah perahu bersama dengan prajurit lainnya mendapati serangan bertubi-tubi dari pihak Nazi yang menembaki mereka dengan pesawat tempur. Tiba di dalam kota Stalingrad, mereka pun dibekali dengan sebuah senapan dan prajurit lainnya yang hanya diberi dengan 5 butir peluru. Prajurit yang tidak mendapatkan bedil angin itu pun diperintahkan untuk mengambil senapan prajurit yang tewas di medan pertempuran nantinya. Dan Vasily di sini termasuk ke dalam yang mendapatkan 5 butir peluru. Pada sebuah tempat, para prajurit Red Army sudah bersiap untuk menyerang pasukan dari Nazi yang ada di seberang wilayah mereka. Para prajurit pun tanpa ragu langsung maju dan berteriak penuh semangat ketakutan untuk menyerang wilayah musuh mereka. Banyak korban berjatuhan dari pihak Red Army yang kurang dibekali dengan senjata. Sending you to your death. The Third Reich is not your enemy. Lalu tiba-tiba muncul sebuah mobil yang dikendarai ugal-ugalan oleh seorang perwira dari Rusia. Mobil itu pun berhasil dilumpuhkan oleh sebuah tank Nazi dan memaksa sang perwira yang bernama Danilov ini untuk bersembunyi di tumpukan mayat prajurit lainnya. Selamat dari kejadian tersebut, Danilov kemudian mengambil sebuah senapan dan berusaha untuk menembak salah satu perwira Nazi yang ada di tempat tersebut. Namun hal itu berhasil dihalangi oleh Vasily yang ternyata selamat dari kejadian sebelumnya. Tak berapa lama, datang beberapa orang prajurit tambahan ke wilayah tersebut yang membuat Danilov menjadi ragu untuk menembak. Ia pun kemudian memerintahkan kepada Vasily untuk menghabisi para musuh yang ada di sana.
political officer, second class. Danilov yang merupakan perwira divisi politik ini kemudian mencetak kejadian barusan di media cetak mereka. Di dalam berita tersebut, ia menyebutkan Vasily yang berhasil menghabisi perwira musuh dengan tujuan memberi semangat kepada prajurit lainnya. Di sisi lain, terlihat salah satu perwira tinggi baru saja tiba di kota Stalingrad. Pria ini bernama Nikita Khrushchev. Khrushchev kemudian segera mendatangi salah satu jenderal di sana untuk melaporkan situasi mereka saat ini. Jenderal yang telah gagal mempertahankan wilayahnya itu pun kemudian dipersilahkan untuk melakukan bunuh diri oleh Khrushchev. Khrushchev di sini kemudian memberikan arahan kepada perwira bawahannya untuk mempertahankan Stalingrad yang merupakan kota simbol bagi mereka. Namun, tiba-tiba Danilov memberikan sebuah usulan kepada Khrushchev cara yang harus dilakukan agar mereka bisa menang pada perang kali ini. We must give them hope, pride, a desire to fight. Yes, comrade. I know one. Danilov kini mencetak sebuah koran dengan berita tentang Vasily di halaman depan sebagai berita utama mereka. Berkat usulan dari Danilov sebelumnya, dirinya kini dipromosikan untuk menjadi salah satu jenderal divisi politik dan Vasily dipindahkan ke divisi penembak jitu. Berita tentang Vasily yang menghabisi para perwira musuh itu pun kini tersebar ke seluruh penjuru negeri. Dalam misinya, Vasily mengambil kalung tanda pengenal dari setiap perwira yang berhasil ia bunuh. Hingga di suatu hari, Vasily yang kini dikenal sebagai pengembala dari Ural sedang mengintai musuhnya. Kemudian ia pun dikejutkan dengan seorang bocah bernama Sasha yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sasha merupakan salah satu penggemar dari sosok Vasily. Ia pun kemudian mengajak Vasily dan dua anak buahnya untuk ikut ke rumahnya. Di sini ia disambut oleh sang ibu yang bernama Filipov dan tak lama Danilov pun datang ke tempat tersebut. Danilov di sini memerintahkan kepada Vasily untuk membalas semua surat yang ditujukan kepadanya agar bisa memberikan semangat kepada para warga dan prajurit lainnya. Saat sedang mengerjakan tugas tersebut, tiba-tiba masuklah seorang wanita yang mana itu adalah Tania. Tania yang dulu merupakan warga sipil kini memilih untuk menjadi prajurit relawan dan membantu untuk menghabisi para Nazi. Vasily dan Danilov di sini terlihat sama-sama menaruh hati kepada Tania yang memiliki paras di atas rata-rata. Adegan pun kemudian berpindah ke sebuah kereta yang dimana terlihat seorang perwira Nazi yang bernama Konig sedang dalam perjalanannya menuju Stalingrad. Berita dari sniper pihak musuh nampaknya membuat Nazi sedikit khawatir akan para perwira yang menjadi sasarannya. Konig yang merupakan seorang mayor ini lalu ditugaskan untuk menghabisi sniper musuh tersebut agar mereka semua bisa pulang saat musim dingin tiba. Di kediaman Filipov sendiri, Danilov yang hendak pergi dari sana kemudian berusaha menawarkan posisi penerjemah kepada Tania agar ia bisa bekerja dari kantor Danilov. Namun Tania menolak tawaran tersebut dan memilih untuk bertempur langsung di medan perang. Kembali kepada Vasily yang kini ditugaskan untuk pergi ke kota bersama dengan Ludmila dan juga Anton. Mereka mendapatkan laporan bahwa ada seorang sniper yang bersembunyi di sana untuk menembaki para prajurit Red Army. Vasily pun kemudian menembak sniper tersebut dan segera berusaha mengambil kalung pengenalnya bersama dengan Ludmila, sedangkan Anton menjaga mereka dari bawah sana. Ludmila yang telah tiba di posisi target mereka baru menyadari bahwa itu ternyata adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh sang sniper musuh. Mendengar hal itu, Vasily berusaha mengamati sekitarnya dan mendapatkan sebuah kuntung udut dari sniper musuh. Menyadari musuhnya masih berada di dalam sana, Vasily kemudian memerintahkan Ludmila untuk tidak bergerak dari posisinya saat ini. Namun Ludmila yang melihat beberapa pesawat tempur pihak Nazi sedang membombardir tempat tersebut pun menjadi panik. Ludmila, stay where you are! Ludmila, no! Konig kemudian kembali ke tempatnya dan membaca sebuah koran yang memuat berita tentang Vasily. Ia pun kemudian menanyakan arti dari tulisan tersebut kepada seorang bocah penyemir sepatu yang ternyata itu adalah Sasha.
Sacha mengatakan bahwa ia mengenali sosok dari Vasily, bahkan pernah bertemu secara langsung. Sedangkan Vasily yang berhasil selamat dari kejadian barusan kini berada di dalam sebuah kapal berusaha untuk menyelidiki perihal kuntung udud yang ia temukan sebelumnya. Ia pun memberitahukan kejadian yang ia alami tersebut kepada Danilov. Di sini juga nampak seorang pria bernama Kulikov yang terus mengikuti Vasily dari arah belakangnya. Kulikov kemudian menceritakan tentang sosok dari Konig yang merupakan seorang kepala sekolah penembak jitu di Josen. Kulikov juga merupakan salah satu mantan siswa dari sekolah tersebut dan di sini ia bertugas membantu Vasily untuk membunuh Konig. Di tempat ini juga Vasily mendapati sosok dari Tania yang ternyata telah ditugaskan untuk menjadi penerjemah dari divisi Danilov. From what Conrad Danilov tells me, you're going to win. Di suatu hari, Vasily yang sedang bermimpi tentang masa lalunya yang gagal dalam membunuh seekor serigala itu pun dibangunkan oleh Kulikov untuk kembali melanjutkan misi mereka memburu Konig. Mereka berdua bersama seorang prajurit bernama Volodya kemudian mulai memasuki sebuah gudang untuk mencari keberadaan dari Konig di dalam sana. You go first. No, we take it in turns. Kulikov kemudian menceritakan saat dirinya berada di sekolah Josen selama 16 bulan, sedangkan Vasily menembak sebuah kabel yang ada di sana untuk memancing sniper musuh. Mereka bertiga pun berpindah-pindah lokasi untuk mencari keberadaan dari Konig dan saling bergantian untuk berjaga. Dan saat terlihat seorang teknisi musuh yang berusaha memperbaiki kabel yang ditembak Vasily sebelumnya, Kulikov dengan mudah berhasil membunuhnya. Konig yang berada di dalam markasnya kemudian mendapatkan laporan tentang prajurit Nazi yang tewas akibat penembak jitu selama 24 jam terakhir, di mana kemungkinan pelakunya adalah Vasily. Ia juga diberikan laporan bahwa mereka berhasil mendapatkan salah satu prajurit Red Army untuk diinterogasi. Konig pun segera menemui orang tersebut yang ternyata itu adalah Volodya. Mendapati Volodya yang tak mau memberitahukan lokasi dari Vasily, Konig pun memerintahkan anak buahnya untuk memakaikan seragam Nazi kepada Volodya dan membuatnya menyamar sebagai teknisi Nazi. And now, fires, reveals his position, and is shot in turn. Major Koenig doesn't fire. Kulikov dan Vasily yang tidak menyadari kehadiran dari Konig di sana kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berdua kemudian berusaha untuk menyeberangi sebuah reruntuhan bangunan yang di mana Konig masih mengintai mereka berdua. It's my turn to go first. Sedangkan Khrushchev yang mulai tidak sabar dengan isu penembak jitu musuh itu pun memaksa kepada Danilov untuk segera menghabisi sniper tersebut. Setelahnya, Danilov kemudian kembali menemui Tania yang sedang bertugas dan membawakannya seekor ikan jair dari dapur di sana untuk diberikan kepada Nyonya Filipov sebagai sogokan. Namun, Tania yang menerima rayuan ceringe dari Danilov itu malah meminta agar dirinya kembali dipindah tugaskan ke medan perang. I want to be reassigned. Danilov pun kemudian bertemu dengan Vasily dan di sini Vasily mengatakan bahwa Kulikov telah tewas dibunuh oleh sniper musuh. Vasily juga menjadi pesimis kalau ia bisa mengalahkan sniper dari pihak Nazi ini. Namun, kembali Danilov berhasil meyakinkannya untuk tetap optimis agar bisa menyemangati prajurit yang lain. Danilov juga mengatakan kepada Vasily tentang Tania yang sebelumnya meminta untuk dipindah tugaskan ke lapangan. Mendengar aduan dari Danilov, Vasily pun menemui Tania dan berusaha meyakinkan Tania untuk tetap menjadi petugas penerjemah. Tania kemudian menceritakan kepada Vasily alasan dirinya ingin kembali bertempur adalah dikarenakan pada hari ini ia mendapatkan berita melalui radio bahwa kedua orang tuanya telah dibantai oleh pihak Nazi saat sedang berada di dalam sebuah kereta. I know they died together. That's Kulikov's rifle. Is it good? Di sisi lain, terlihat Sacha yang berada bersama Konig sedang ditawarkan sebuah kesepakatan untuk memberitahukan lokasi patroli Vasily di kota Stalingrad.
Sacha yang ditawari beberapa jenis makanan mewah itu pun akhirnya mengatakan rute yang dilalui Vasily selama berpatroli kepada Koenig. Di keesokan paginya, Koenig yang sudah diberitahukan lokasi rute Vasily itu pun segera bersiap dan mencari posisi di pabrik tua tersebut. Namun ternyata, informasi yang diberikan Sacha kepada Koenig tidak sepenuhnya adalah benar. Terlihat Vasily dan prajurit lainnya memilih melewati saluran pipa untuk menyeberangi pabrik tersebut. Namun Koenig yang mendengar suara dan menyadari hal itu pun lantas segera berpindah posisi dan berusaha untuk mencari lokasi dari keberadaan Vasily. Vasily pun menyuruh rekannya untuk kembali ke markas, sedangkan dirinya berusaha mengambil senapannya yang terjatuh sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Danilov kembali berusaha untuk meyakinkan Tanya agar tidak turun ke medan perang. Namun, rekan Vasily yang telah tiba di sana kemudian memberitahukan kondisi dan lokasi dari Vasily saat ini berada, dan Tanya pun segera bergegas menuju pabrik tua tersebut. Tiba di dalam sana, Tanya sudah disambut oleh Koenig yang telah mengintainya. Vasily kemudian menginstruksikan kepada Tanya untuk mengambil potongan kaca dan memantulkan sinar matahari ke lokasi Koenig berada untuk mengalihkannya. Piece of glass. Do you see the one with the broken slat? Koenig pun kembali tanpa berhasil membunuh Vasily. Ia kemudian bertanya kepada Sacha tentang sosok dari Vasily sembari memberikannya beberapa batang coklat. Sacha lalu menceritakan tentang sosok wanita yang disukai oleh Vasily dan nampaknya hal itu membuat Koenig memiliki sebuah rencana baru untuk bisa membunuh Vasily. Sedangkan Vasily dan Tanya yang juga berhasil selamat bersama dengan prajurit lainnya itu pun melakukan sebuah pesta di markas mereka. Sembari udut sempurna kretek, mereka berdua melakukan perbincangan yang membuat mereka semakin dekat. Dan hal itu pun berlanjut ke adegan perbucatan di malam harinya. And I thought one day I could be that man. Sedangkan di adegan lain, Danilov yang menyadari bahwa Tanya menyukai Vasily itu pun memerintahkan kepada Sacha untuk memberitahukan kepada anak buahnya kalau Vasily akan ikut pada penyerangan di pabrik esok hari. Keesokan harinya, Vasily datang menemui Danilov dan mengatakan untuk berhenti memuat berita tentang dirinya. Danilov kemudian menanyakan alasan dari Vasily berubah pikiran. Ia juga mengatakan kepada Vasily bahwa Sacha memiliki informasi penting tentang keberadaan dari Mayor Koenig. Hal tersebut diketahuinya melalui debu berwarna kuning yang ada pada sepatu milik sang mayor, di mana hanya ada satu tempat dengan debu kuning seperti itu. Di malam harinya, Sacha pun menunjukkan lokasi tersebut kepada Vasily yang berniat datang ke lokasi lebih awal. Di sana, Vasily mendapati sebuah tumpukan pasir berwarna kuning dan ia segera mempersiapkan posisi untuk menembak. Hingga di keesokan paginya, Vasily yang menunggu semalaman itu pun nampak kelelahan dan tertidur. Ia pun harus rela melepaskan kesempatan untuk bisa menembak Koenig saat melewati pasir tersebut. Pertempuran pun terjadi di sana, di mana prajurit Red Army kembali menyerang lokasi tersebut dengan ratusan prajurit. Koenig yang telah bersiap di lokasi juga mengintai keberadaan dari Vasily. Namun sampai akhir perang usai, Vasily tidak muncul di sana. Mendapati sebuah dokumen identitas dari Vasily pada mayat yang tewas di medan pertempuran kemarin, sang jenderal pun memerintahkan Koenig untuk kembali ke Berlin dan meminta untuk menyerahkan kalung perwiranya kepada sang jenderal agar tidak menjadi propaganda pihak musuh.
Konig yang tak mempercayai bahwa Vasily telah tewas kemudian mengatakan hal itu kepada Chacha dan memberitahukannya sebuah rahasia tentang keberadaannya esok hari, yakni pada sebuah stasiun kereta untuk membunuh Vasily. Konig juga meminta kepada Chacha untuk tidak memberitahukan rahasia ini kepada siapapun dan memintanya untuk tidak keluar rumah esok hari. Di sisi lain, Khrushchev yang mendapati berita kematian dari Vasily pun segera memanggil Danilov dan menyuruhnya untuk mengarang cerita bahwa Vasily masih hidup. Danilov pun berencana memberitahukan hal tersebut kepada Tanya yang ternyata berita kematian dari Vasily diumumkan oleh pihak Nazi. Saying Vasily is dead. Vasily Zaitsev will never see his loved ones again. Namun di suatu malam, tiba-tiba Vasily datang menemui Danilov dan menceritakan bahwa dirinya tertidur dan melewatkan kesempatan untuk membunuh sniper musuh. Chacha yang kebetulan juga berada di sana kemudian mengatakan keberadaan dari Tanya yang sedang berusaha membunuh Konig di sebuah stasiun. Mendengar hal itu, Vasily pun segera menuju stasiun untuk menemui Tanya. Tiba di stasiun itu, Konig akhirnya mengetahui bahwa Chacha lah yang selama ini telah membocorkan segala informasi lokasi keberadaan dirinya. Tanya. Terbakar api cemburu, Danilov pun langsung mengeluarkan sebuah surat yang berisikan kebohongan tentang Vasily untuk dikirimkan ke pejabat militer mereka. Sedangkan Konig yang menyadari mata-mata yang membocorkan rahasianya selama ini adalah Chacha, lantas segera membawanya pergi ke suatu tempat. I'm annoyed with you for obliging me to do what I'm going to have to do. He'll kill you. He'll kill you and then I'll run after you. Khawatir akan keselamatan Nyonya Filipov, Tanya pun meminta bantuan kepada Danilov untuk mengevakuasinya dari sana. Namun, Nyonya Filipov menolak hal tersebut. Danilov kemudian menceritakan tentang kebohongan bahwa Chacha sudah pergi memihak pihak Nazi di Jerman. Setelah mendengar kebohongan tersebut, Nyonya Filipov akhirnya bersedia untuk dievakuasi. Namun, saat perjalanan mereka, salah satu bom jatuh tepat mengenai Tanya. Nyonya Filipov yang sudah menganggap Tanya sebagai putrinya itu pun memohon kepada tentara Red Army untuk membiarkannya naik ke atas perahu evakuasi. Sebelum pergi, Nyonya Filipov juga meninggalkan sebuah surat dan berharap Chacha akan membaca surat tersebut suatu saat nanti. Sedangkan Danilov yang mengira Tanya telah tewas itu pun kemudian mendatangi Vasily dan mengatakan hal tersebut di hadapannya. Danilov yang juga merasa kini hidupnya sudah tak berarti lagi setelah kematian Tanya itu pun memilih untuk memberitahukan posisi dari sniper musuh kepada Vasily. She was on her way back to you as soon as she had seen Mrs. Filipov to the birds. Don't do that! Konig yang ingin memastikan bahwa sosok yang ia tembak sebelumnya adalah Vasily itu pun kemudian pergi mendatangi tempat tersebut. Namun di perjalanannya, tiba-tiba dari arah samping Vasily muncul dan langsung mengheadshot kepala Konig dengan sebutir peluru. Ia kemudian mengambil sniper milik Konig dan membawanya kepada Danilov yang telah terbujur kaku di dalam sebuah bangunan. 2 bulan kemudian di bulan Februari 1943, pasukan Red Army akhirnya berhasil mengalahkan tentara Nazi dan merayakan dengan sebuah pesta. Di sini terlihat juga Tanya yang ternyata berhasil selamat dari kecelakaan sebelumnya dan tak lama Vasily juga datang untuk menemuinya. Film ini merupakan salah satu film yang melejitkan nama dari Abang Jude Law di dunia perfilman Hollywood, yang mana aktingnya pada film ini cukup memukau para penonton. Alur ceritanya juga menurut Mamang menarik dan gak ngebosenin, terutama saat adegan adegan bebedilan maksudnya ya. Oke, cukup sekian capruk singkat alur cerita film dari Mamang. Semoga masih bisa memuaskan kalian para penyita film Tetembakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.